Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Errama Ahmad Walia, merupakan perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan mendemokan hasil website kami, yaitu Koperasi Jaya. Bisa dilihat ada di landing page. Di sini merupakan landing page yang berasal dari awal-awal website. Begini tampilannya. Nah, untuk kelompok 5 sendiri terdiri dari Muhammad Fahrudin, ada M. Hasbi Asidiki, ada Arya Rizky Fadila, dan saya sendiri, ada Kevin Fritz Angelo, Josia Fortino, dan Rayhan Maulana. Sini saya akan menjelaskan berdasarkan backlog yang telah ditetapkan dari awal. Oke. Di sini saya akan menjelaskan yang bagian role admin terlebih dahulu. Di sini saya akan login dulu ke admin. Saya sudah membuatkan role admin sendiri, yaitu ini. Oke, beginilah tampilan dashboardnya. Yang pertama, sebagai admin saya bisa menambahkan user baik role management manager atau anggota koperasi. Di sini ada terdapat menu anggota, kita klik. Nah, di sini kita bisa menambahkan anggota sesuka anggotanya, sesuka atau kebutuhannya sendiri. Misalkan saya tambah anggota lagi dengan nama misalkan Husni. Kita isi email untuk dia sendiri. Ya, nah di sini kita bisa memilih role-nya, yaitu antara user atau manager atau bahkan bisa menjadi admin. Sini saya milih user dulu aja, passwordnya 1-8 aja, biar gampang. Simpan. Oh, salah tadi. Nah, baik. Seharusnya sudah terdaftar di anggota yang ditambahkan, yaitu Husni dengan role sebagai user. Nah, untuk backlog yang selanjutnya, sebagai admin, kasir dan pembeli, saya bisa melakukan login dan logout ke dalam aplikasi yang tadi saya sudah contohkan. Lalu sebagai admin dan kasir, saya bisa menambahkan, mengubah, dan menghapus data-data barang master barang. Nah, di sini admin juga bisa berakses ke master barang tersebut. Contohnya seperti di sini, kita bisa add produknya. Kode barangnya misal saya sudah ini minyak, kita namakan produk minyak. Lalu kategorinya dia termasuk apa? Misalkan sembako. Nah, stok yang sudah dimasukkan ke dalam misalkan gudang gitu, misalkan ada 100. Nah, harga jual yang ingin dijual yaitu misalkan 35.000, harga beli jadi 20.000. Nah, ini tanggal pembelian yang kita beli, misalkan hari ini aja. Ini saya sudah siapkan gambar minyaknya. Kita open dan simpan. Nah, di sini produknya sudah terdaftar ya. Ini juga ada beberapa produk yang saya sudah tambahkan sebelumnya. Di sini juga kita bisa melakukan edit. Dengan cara kita klik tanda ini. Nah, misalkan barangnya ditambah nih jadi 96 atau 9. Ini saya tetapkan saja. Untuk upload foto barangnya juga bisa dilakukan di sini juga. Misalkan saya update lagi nih, tambah stok barang. Jangan deh. Ini nambah ini aja deh akuanya. Akuanya jadi 200 mili misalkan. Lalu kita update. Dan ya, namanya jadi berubah. Nah, di menu ini juga kita bisa melakukan penghapusan barang. Misalkan barangnya emang gak jadi masuk gitu. Misalkan saya hapus minyak yang tadi, kita delete. Nah, otomatis barang yang minyak itu sudah terhapus. Itu teman-teman. Oke, selanjutnya mungkin admin
begitu saja kategorinya. Mungkin saya akan tambahkan lagi aja. Di sini admin itu sebagai juga kasir gitu. Nah, sebagai kasir itu bisa masukkan data pembelian barang dengan lengkap, dengan harga pembeliannya yang tadi sudah disampaikan. Lalu sebagai kasir saya bisa melihat laporan rekap pembelian per periode, misalkan per bulan. Nah, di sini laporan pembeliannya ada di purchasing report. Oke, mungkin lama ya. Koneksi saya kurang memadai. Nah, di sini ada purchasing reportnya. Nah, ini purchasing report ini berdasarkan master product yang kami tambahkan. Jadi misalkan saya tambahkan lagi aja ya. Kita add product. Tadi mau minyak. Kita pilih ini ya, sembako, ada stoknya 100. Harga jualnya 35.000, beli 20.000 misalkan. Pembeliannya misalkan dari kemarin juga bisa. Foto produknya kita tambahin. Lalu kita simpan. Nah, sini produknya kan udah di update ya. Nah, pada purchasing report juga sini juga terupdate gitu. Minyaknya 1 liter, jumlahnya 100, harga belinya 20.000, total pembeliannya itu adalah 2 juta. Jadi begitu. Ini juga bisa difilter per periodenya, misalkan 2023 karena belum ada kan. Belum ada. Jadi yang ini baru ditambahin hari ini. Difilter, ini Januari nggak ada. Sekarang bulan apa? Juni. Difilter masih ada. Oke. Kasir juga bisa mencatat transaksi penjualan kepada pembeli dengan cara menambahkan item barang dan total pembayarannya. Nah, di sini dimaksudkan bahwa kasir itu bisa melakukan kasir gitu, kayak semestinya kasir. Nah, di sini mekanismenya kita pilih dulu produk yang pembeli ingin beli. Misalkan pembeli ingin minyak, ada minyak, kita pilih dulu. Nah, di sini ada auto add-nya ya. Nah, ini kuantitinya bisa kita tambahkan mau 2 atau ini berapa. Nah, kita tambahkan produknya terlebih dahulu. Nah, semisal pembeli ingin beli lagi gitu bank. Kita tambahkan lagi aja. Pilih. Oke, misalkan beli 2 aja. Kita tambah produk. Nah, dari sini kita pilih dulu customer. Kita tanyakan dulu atas nama siapa. Jadi misalkan Rama. Nah, sebenarnya sini bisa langsung simpan transaksi, cuman berhubung ini kasir, kita misalkan masih calculatingnya masih manual gitu kan. Di sini juga bisa melakukan kalkulator. Misalkan ini 100.000 ya, ini 100.000 kan. Ini 100.000, kita hitung. Nah, uang kembaliannya ada 24.000, jadi begitu. Misalkan sudah beres, kita simpan transaksinya. Nah, transaksi tersebut akan tersimpan di transaction history-nya. Begitu. Sebagai kasir, saya bisa melihat rekap histori penjualan per periode. Ya ini, transaksi historinya. Kita bisa lakukan view dari transaksi yang tadi. Oke, jadi begini. Kita bisa langsung back. Kita juga bisa filter. Misalkan filter hari kemarin. Oke. Nah, ini difilter dari hari kemarin sampai sekarang. Nah, kita juga bisa menambahkan juga transaksi baru dengan cara yang tadi kasir tadi gitu. Lalu selanjutnya mungkin yang untuk admin atau kasir begitu saja. Oh iya, di sini juga ada kategori ya teman-teman atau Bapak.
kategori ini kita bisa tambahkan kategori makanan atau barang-barang yang ditambahkan gitu. Misalkan kita menambah kategori dari perabotan udah ya, alat mandi, kita simpan. Nah, alat mandi disimpan gitu. Jadi oke, untuk admin mungkin segitu aja. Kita pindah ke role manager. Sini saya sudah menambahkan role manager di sini. Kita login dulu ya. Manager, kita masuk ke role manager. Oke, begini tampilan role manager di dashboard seperti admin ya. Ini masih dashboard yang ini. Untuk manager sama admin sepertinya tidak ada bedanya, bukan tidak ada bedanya, hampir mirip. Namun yang membedakan dia bisa melihat sales report. Nah, di sini kita bisa melihat rekapan penjualannya. Kan di sini ada ya. Jadi saya bisa melihat laporan pengeluaran dan pendapatan per periode. Jadi tadi kan melakukan transaksi gitu. Pembeliannya kita sudah melakukan 2.700.000. Tapi yang income hanya 126.000. Nah, jadi keuntungannya hanya dapat segini. Ini masih minus ya, masih belum beres transaksinya. Bukan transaksinya ya. Masih belum beres lakunya. Lalu sebagai manajer juga bisa melihat keuntungan dalam satu periode tertentu. Ya, seperti ini. Jadi kita bisa melihat periode tertentu, misalkan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Karena kan transaksinya hanya di bulan Juni, jadi masih di bulan Juni saja yang terlihat gitu. Lalu manajer saya bisa melihat barang yang sudah habis atau perlu di restock ulang. Nah, di sini ada menu low stock product. Ini bertujuan untuk mengetahui stok mana yang sudah berada di low stock. Di sini kan belum ada yang low stock. Mungkin kita coba dulu kali ya di low stock. Kita balik ke admin. Kita balik ke admin. Oke, misalkan ada yang borong gitu ya. Kita misalkan borong aqua deh. Kita bisa, ini 95, kita beli 90. Tambah produk. Total belanjanya 630.000, kita ini 700.000. Ya, kita itu misalkan kalkulator ya. Kembalian 70.000. Oke, kita simpan transaksinya. Bentar. Oke, simpan transaksi. Oke, transaksi selesai. Lalu kita balik ke manager karena kita ingin melihat low stocknya. Manager. Nah, di sini terdapat notifikasi ya, karena ada low stock produknya. Kita buka ke low stock. Nah, ini low stock produknya barang yang memiliki stok yang kurang ada di minuman yang stok hanya 5. Nah, di sini manajer pun bisa membeli lagi gitu barang aqua ini. Oke. Habis setelah itu mana lagi ya manajer ya? Ini udah manajer dashboard seperti ini. Manajer dashboard. Sini ada customer yang memiliki transaksi paling banyak, itu saya Rama 4 gitu. Manager ini sudah tadi. Oke, mungkin untuk manager seperti itu saja ya. Lalu kita beralih ke role user. Kita masuk ke role user dulu. Oke, ini saya sendiri login. Nah, ini tampilan role user. Kita ke dashboard. Nah, sini ada leaderboard transaksi dan transaksi terbaru dari akun ini. Jadi
Di debit transaksi ini bisa memotivasi anggota sehingga bisa beli lagi gitu ke koperasinya. Di sini ada sebagai anggota. Nah, ini ada SAU. Nah, ini sekaligus sebagai data tingkat keaktifan sebagai anggota gitu. Jadi dinilai dari keaktifannya itu padahal di total transaksi gitu. Sini juga anggota bisa melihat histori pembeliannya ya. Kita lihat pembeliannya. Nah, di sini terdapat transaction history. Ini yang tadi sudah diborong ya, kita lihat dulu. Nah, ini ada transaction ID-nya ada 6, nama customer-nya Rama, tanggalnya 11 yang tadi ya. Statusnya selesai, totalnya 30. Nah, produk yang diambil tuh ada Aqua gitu. Kita back dulu. Kita lihat lagi ke backlog. Untuk anggota saya bisa melihat SHU yang diperoleh di tahun tertentu. Nah, kita bisa lihat menu SHU. Nah, ini total point Anda itu dihitung dari transaksi, jumlah transaksinya. Nah, nilai SHU-nya tuh sebenarnya masih minus karena transaksinya kurang gitu. Semisal transaksinya mungkin lebih banyak, nah nilai SHU-nya pasti akan lebih banyak gitu. Tidak akan minus seperti ini. Oke, mungkin begitu saja ya. Semoga tidak ada kekurangan dalam penjelasan demo ini. Semoga dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin saya balik ke landing page aja ya. Oke, sebelumnya di sini juga kita bisa register aja ya. Nah, kita registrasi misalkan youtube@gmail.com. Oke. Registrasi. Nah, begitu saja registrasinya.